Shalom, haleluya. Hari ini tanggal 19 Februari 2025. Tema firman Tuhan, sampai-sampai Tuhan turun dari surga memberkati Salomo. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sampai-sampai Tuhan turun dari surga memberkati Salomo. Saudara, banyak khotbah-khotbah yang saya dengar. Bertahun-tahun saya sudah ada di channel YouTube dan TikTok, tetapi khotbah ini jarang sekali saya dengar. Tetapi saya percaya ini adalah rahasia surga. 2 Tawarik pasal 7 mulai memberikan perikop, api turun dari langit, nyanyian syukur. Saudara, api turun dari langit, nyanyian syukur. 2 Tawarik pasal 7, kita mulai dari ayat pertama. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara, ketika pentabisan rumah Tuhan, api turun dari langit, dan Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Banyak orang mulai menyepelekan membangun gereja. Banyak orang lebih senang kalau dia jadi penatua, ada ibadah ucapan syukur, jadi syamas, ada ibadah ucapan syukur. Tetapi ketika pembangunan gereja, masih ada banyak orang Kristen yang menghindar. Di Jayapura ini ada istilah makan sumbang. Dalam peletakan batu pertama disebut makan sumbang. Acara makan, peletakan batu pertama, dan memberikan sumbangan di gereja. Saudara, berita firman Tuhan itu harus 100% dihotbahkan. Orang Kristen pada umumnya, kalau khotbah, kamu akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Amin, amin, amin. Giliran mau berkorban di gereja, suara di dalam gereja terdiam bisu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 teladan yang bisa kita lihat di sini. Daud, dia merencanakan, dia berniat untuk mendirikan rumah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan kamu, tapi Salomo anakmu.
Dan kita melihat dua kerjasama antara Bapa dan Anak. Alangkah indahnya kalau orang Kristen mengkaderkan anaknya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan. Topang orang Kristen yang jadi penonton, jangan mimpi berkat dari sorga akan turun. Jangan pernah berharap, karena Alkitab selalu mencatat bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Orang Kristen yang takut berkorban selalu menghindar, sulit sekali Allah memberkati. Ada satu bapak di Jayapura ini, Bapak Dr. Rifo Manangsang, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Hamba Tuhan dari Jawa, Sulawesi Tengah, setiap kali mereka mencari dana, ketika dia belum pensiun, selalu ada amplop yang terisi. Dan saya melihat rumahnya sampai 3 lantai, halamannya luas sekali di tengah kota Jayapura. Karena berkat Tuhan mengalir, suami istri ini diberkati, anak-anak mereka diberkati, karena mereka suka melihat rumah Tuhan. Saudara coba lihat khotbah-khotbah, banyak yang tidak mengkhotbahkan ayat ini. Bukan berarti saya berkhotbah, saya serasa hebat dari orang lain. Tidak. Tetapi saya bangga, berita sorga ini adalah berita yang sangat khusus, istimewa, dan mahal. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Tuhan sangat berkenan dengan korban-korban. Bahkan kayu-kayu dicatat dengan jelas. Orang-orang yang bekerja dicatat, dibukukan oleh Alkitab ini. Jadi tidak sembarangan orang. Saya percaya ketika sementara membangun, ada orang yang sumbang seng. Saya dan Ibu Gembala mengangkat seng. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seng yang saya dan Ibu Gembala angkat, ketika kami mau taruh, kami taruh di dinding. Dan seng itu tertancap karena kami sudah lelah, tertancap di kaki Ibu Gembala. Darah mengalir besar, darah mengalir banyak di lantai. Dijahit berapa jahitan. Dan itulah korban kami kepada Tuhan. Sampai darah yang banyak tercurah di lantai untuk membangun gereja di Entrop ini. Jadi ada darah yang kami korbankan, sehingga kami percaya banyak jiwa akan diselamatkan, banyak jiwa yang akan dituai, karena yang kami kerjakan adalah agenda sorga. Saya selalu memberikan kesaksian. Pelayanan kami ada 7 gereja. Walaupun hanya 1 yang gereja besar di Entrop, yang lain masih pakai rumah orang, masih tanah,
masih gereja darurat, tetapi kami bangga agenda sorga yang kami kerjakan. Dan ayat 2, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. 2 kali dicatat kemuliaan Tuhan. Apatah lagi kalau kita sampai meresmikan gereja baru. Kemuliaan Tuhan. Ayat 1 kemuliaan Tuhan. Ayat 2, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Sampai-sampai tema firman Tuhan, Tuhan turun dari surga memberkati Salomo, memberkati seluruh orang Israel. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, ternyata di ayat 3 lagi dituliskan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Wow, luar biasa. Saya percaya ada berkat tersendiri orang Kristen yang suka membangun gereja. Ada berkat sendiri walaupun tukang-tukangnya sekalipun bukan orang Kristen, tetapi yang dia bangun itu gereja, pasti berkat Tuhan mengalir, melimpah, kesehatan, kekuatan. Berlututlah mereka di atas lantai dan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, rata-rata orang ketika dia dapat rumah baru, bahkan di Sulawesi Utara ada istilah rumah baru, syukuran. Apatah lagi yang kita bangun adalah gereja. Berikan tepuk tangan orang-orang yang suka membangun gereja, tetapi yang menghindar, surga tidak akan pakai engkau. Yang tutup mata, surga tidak akan memberkati engkau lebih. Cukup ada makanan, cukup ada pakaian, cukup bisa hidup. Kendaraan pun, motor, bisa-bisa surga tidak akan memberkati. Karena Alkitab ketika dia mencatat, dia tidak pernah melanggar firman-Nya. Ibu baca ayat yang keempat. Lalu, ya saya baca dulu. Korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Ayat 5. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan
22.000 ekor lembu sapi, dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau dipakai Tuhan, kalau mau diberkati, belajar menabur, belajar berkorban, jangan cuma tahu menerima. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Salomo tidak tanggung-tanggung mempersembahkan korban yang sangat banyak. Ada yang berkata, oh dia kan raja. Tunggu dulu. Banyak orang-orang berduit, banyak orang-orang kaya, justru yang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Salomo, dia tahu bahwa yang menjadikan dia raja adalah Allah pencipta alam semesta. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-5, korban pentabisan dan perayaan. Ayat 5, sebagai korban sembelihan Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah Allah. Berapa miliar yang dia korbankan? Jadi Alkitab selalu mencatat orang yang dipakai di surga rata-rata tahu berkorban. Kalau pelit nggak dipakai di surga, juga di bumi. Ayat yang ke-6. Ayat 6. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Puji Tuhan, memberi penghormatan. Para imam siap berdiri di tempat mereka. Kadangkala di gereja, singers nanti dipajak, singers maju ke depan, well maju ke depan. Jadi sebagai pelayan altar harus siap, dan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud. Alat-alat musik ini menjadi perdebatan. Oh, kenapa gereja kita harus pakai seperti orang-orang dunia? Tidak. Yang namanya alat musik, intinya dia dipakai di mana? Kalau dipakai di dunia, ya berdosa. Tapi kalau dipakai untuk Tuhan, tidak berdosa. Baru-baru ini viral, ada seorang bapak bertanya, pemuda-pemudi sekarang
kayak duniawi. Intinya alat musik dipakai kepada Tuhan atau kepada manusia. Dan satu karya lagi yang kita lihat, alat-alat musik dibuat khusus oleh Raja Daud. Ayat 6 ini luar biasa. Mari kita selalu berkarya. Bukan cuma rumah adalah karya, rumah Tuhan adalah karya Daud. Dia yang memberikan ide, mengusulkan, menyiapkan harta benda untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi satu lagi karya dari Daud, alat-alat musik. Bersejarah sekali. Ayat yang ke-11 dari perikop. Ayat 11. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Ayat 11 Tuhan. dibaca. Sebut ayat 11-nya. 2 Tawarik 7 ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ya, Raja Salomo berhasil, dan segala yang timbul dalam hatinya yang baik untuk memuliakan Tuhan dicari oleh Tuhan. Di mana di Makassar ada enggak orang Kristen yang suka membangun rumah Tuhan? Di Balikpapan ada tidak? Di Jakarta ada tidak? Di Batam, di Amerika, di Jepang. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang suka membangun rumah Tuhan. Ayat 12. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Inilah tema saya. Sampai-sampai Tuhan turun dari sorga memberkati Salomo. Jadi kalau ada di gereja yang mau mengusulkan, mau berkorban dengan jabatannya, dengan kekayaannya, Tuhan mau menampakkan diri lewat apa? Kesehatan kita, umur panjang kita, karir kita, usaha kita akan maju karena rumah Tuhan. Semua manusia pasti dia menabung untuk beli rumah pribadi. Tidak selamanya, saya biar kos-kos saja, biar kontrak-kontrak saja. Pasti ada pemikiran untuk menabung, untuk membeli rumah. Karena rumah tempat beristirahat. Demikianlah rumah Tuhan sangat penting di pemandangan Bapa di surga. Terus ayat 12. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya, telah kupilih tempat ini. Jadi kalau ada kita yang punya tanah, ditanya oleh gereja, kasih. Dan saya selalu katakan, jangan harga yang mahal-mahal. Dan ayat ini berkata, tempat ini adalah tempat apa? Rumah persembahan. Rumah persembahan. Jadi yang pelit-pelit, orang Kristen yang pelit-pelit, jangan mimpi diberkati. Rumah Tuhan, kata lain dari rumah Tuhan, rumah persembahan.
persepuluhan diperdebatkan, tidak mau diberi, berarti dia bukan dari Tuhan. Bisa jadi otaknya dari iblis yang selalu menentang persepuluhan tidak berguna, persepuluhan hanya di perjanjian lama. Berarti otak itu otak bisa jadi otak iblis. Tuhan mencatat, bahkan ada pendeta yang terkenal tidak harus ke gereja. Saya katakan pendeta itu sudah sesat. Ini dengan jelas Alkitab. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kedua kalinya. Yang kedua Allah berjumpa dengan Salomo. Yang pertama waktu di Gibeon. Di Gibeon itu tempat yang serupa dengan rumah Tuhan. Tempat membawa persembahan, korban bakaran, korban keselamatan. Jadi mari mata rohani kita harus terbuka. Jangan tolak untuk berkorban. Kalau engkau tidak mau, Tuhan tolak berkatmu. Di saat kita cari berkat, Tuhan tolak, tidak perlu diberkati dia. Cari yang tahu berkorban. Malaikat, pilih yang tahu berkorban, itu yang kau berkati. Lanjut. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku. Ya, ayat ini mengatakan kalau tidak mau mendirikan rumah Tuhan, penyakit sampar, dan aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Ini berbicara Tuhan tutup pintu berkat. Tuhan tutup pintu berkatmu, bahaya. Bahaya. Biar kita mau mencari keluar darah. 30 tahun merantau, tidak diberkati Tuhan. Dan ayat yang ke-14, berat penyakit sampar, berarti penyakit. Makanya saya lihat banyak orang Kristen sakit-sakit karena pelit dengan pekerjaan Tuhan, pelit dengan pendeta, pelit pembangunan gereja. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang tidak mau berkorban, sakit penyakit yang menimpa dia. Di atas mimbar ini, saya 19 tahun saya sudah melihat banyak bukti. Ya. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dia dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Cari, kita harus datang cari gereja, datang cari Tuhan, bukan datang cari pendeta. Tidak, kami tidak perlu dicari. Pendeta Fani tidak perlu, tetapi Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara mau konseling, bisa juga. Tetapi yang saya maksudkan, inti dari datang di gereja adalah mencari Tuhan. Kalaupun di gerejamu pendetamu ada kekurangan, usahakan jangan lihat kekurangan pendetamu. Lihat Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Lanjut. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Iya. Jadi gereja itu spesial di pemandangan Tuhan. Ada banyak orang Kristen sekarang
Pak Pendeta, walaupun saya tidak ke gereja, di rumah saya berdoa. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Sebab Alkitab sendiri yang mencatat. Ayat 15. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, berbicara gereja. Jadi kalau ada orang yang mau berkata, oh tidak harus ke gereja, saya katakan sesat. Alkitab tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya tunggu berkat dari langit. Kalau nggak ke gereja, di rumah enak dong. Tidur-tidur saja, duduk-duduk saja, Tuhan berkati saya. Tetapi survei membuktikan orang yang mencari Tuhan di rumah banyak sekali gangguannya, tidak terlalu konsentrasi. Tapi kalau kita di rumah Tuhan lebih terkonsentrasi. Kalau kita di rumah, anak-anak sudah ganggu kita, konsentrasi kita langsung hilang. Jadi orang yang mencari Tuhan di rumah tidak berdosa, tapi kurang lengkap. Saudara, adakah saudara makan dan tidak minum? Ibaratnya seperti itu. Kalau kita makan, tidak ada orang yang tidak minum. Bisa makan, seperti di rumah bisa berdoa. Tapi ibaratnya masih kurang jauh dari namanya lengkap. Terus Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. wow, ayat 16. Sekarang telah kupilih dan mulai saat itu gereja dikuduskan menjadi gereja. Jadi setiap orang yang membangun gereja telah kupilih tempat itu. Kamu membangun di Tanah Toraja, kamu membangun di Gorontalo, kamu membangun di Kota Mobagu, kamu membangun di Aceh, telah kupilih tempat itu. Dan ini sangat luar biasa. Ayat ini saya jarang dengar khotbah di TikTok, di channel YouTube. Bukan berarti saya lebih hebat dari mereka. Tidak. Semua karena kepercayaan Tuhan. Maka mata Tuhan dan hati Tuhan akan ada. Ini ayat pokok juga dari firman Tuhan ini. Akan ada di situ sepanjang masa. Sepanjang masa. Bukan main-main ayat ini. Luar biasa sekali. Dalam perjanjian lama, Allah tidak berkata seperti itu. Betapa terharunya Bapa, betapa senangnya Bapa, betapa gembiranya Allah, sampai dia bilang, mataku, hatiku selalu ada di situ sepanjang masa. Jadi mata Tuhan ini, ya, jadi sesat yang saya katakan tadi, pendetanya ibu-ibu yang berkata tidak harus ke gereja, bilang ke ibu ini, baca ayat ini. Coba dibaca sekali. Ayat 16. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Kukuduskan rumah ini. Jangan main-main peresmian gereja.
supaya namaku tinggal di situ, Nama Tuhan tinggal, dia menetap, dia tidak pergi kemana-mana lagi seperti di zaman Musa, pindah ke sana, pindah ke situ, pindah kemari, pindah ke depan, pindah ke belakang. Kasihan Tuhan kita, baru di zamannya Daud dan Salomo, Tuhan senang, Tuhan bergembira, Tuhan terharu, Tuhan bangga, Tuhan tidak lagi keliling-keliling. Saudara, biar lagi orang kaya, kalau dia tidak punya rumah pribadi, orang bilang, katanya orang kaya. Malu dong, ya kan? Ya, 17. ayat 17, mengenai mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau hidup tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ya, selalu Allah bilang Daud, karena ini semua idenya Daud, ini semua teladannya Daud. Jadi bapak-bapak, tolong jangan wariskan judi kepada anak-anakmu, jangan wariskan perokok bagi anak-anakmu, jangan wariskan mabuk bagi anak-anakmu. Anakku tidak boleh merokok ya. Wih, dia bilang, papa saja 1 jam sudah 10 bungkus. Bagaimana kau suruh saya berhenti merokok? Papa dulu dong. Jadi tidak jadi teladan. Yang Allah mau sebagai papa jadi teladan. Karena menentukan nasib anakmu, masa depan. Jadi Daud ini sangat menyentuh hati Tuhan. Bahkan lambang dari Israel adalah kemah Daud. Lambang negara dari Israel. Ayat 18. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Ya, sesuai dengan perjanjian yang kuikat. Haleluya. Jadi bapak-bapak, kalau rohanimu bagus, Tuhan akan ikat perjanjian, ikat berkat. Kalau Tuhan sudah ikat berkat, berkatnya lari. Usaha engkau buka usaha tidak bangkrut. Karirmu puluhan tahun sampai pensiun, engkau tetap kepala dinas. Karena Tuhan sudah mengikat janji. Terus Ayat 18, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. ya, keturunan ini adalah sangat penting di dalam keluarga. Makanya ada bapak-bapak yang marah kepada anaknya. Anaknya misalnya polisi tangkap, masuk penjara. Anakku, mau taruh di mana muka papa ini? Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga. Nama keluarga kita terhormat. Ya, seperti itu. Ayat 19. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, maka perjanjian berkat dari Daud itu tidak mengalir lagi. Dan saya percaya 7 gereja yang kami bangun, berkat Allah mengalir. Karena kami punya spirit Raja Daud, spirit Raja Salomo,
yang suka membangun rumah Tuhan. 7 pelayanan, mari datang di Jayapura dan survei langsung. Kami mau membangun 200 gereja. Kalau kami meninggal, baru 7 gereja, ada anak-anak kami. Kalau anak-anak kami semuanya meninggal, ada cucu kami yang kami doakan. Kalaupun tidak sampai 200 gereja, itu bukan urusan kami. Tapi kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang terakhir. Ayat 19, ayat 20. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Tuhan akan mempermalukan Salomo. Jadi walaupun Tuhan sudah berjanji, jangan seenaknya berbuat dosa, jangan seenaknya bikin dosa. Tidak. Janji kekal, asalkan jangan seenaknya tinggalkan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dengan suara hamba-Mu. Hamba-Mu meminta bantuan kepada Ibu Gembala, karena suara hamba-Mu yang terbatas ini, suara hamba-Mu tidak jernih seperti biasanya, seret. Tetapi kami percaya firman yang ditaburkan berkuasa. Bertahun-tahun firman Tuhan ini akan bertumbuh lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan betapa berdosa orang-orang yang mau menutup gereja. Allah akan minta pertanggungjawaban di hari penghakiman. Dan orang-orang yang tidak bertobat, yang sudah menutup gereja, pasti alamatnya api neraka. Berbahagialah orang yang sudah membangun gereja, yang sudah like, subscribe, yang sudah komen, yang sudah share, bahkan memberitahukan kepada keluarga, famili, bersaksi kepada tetangga, bersaksi di teman kantor, untuk mari kita membuat gerakan membangun gereja sebanyak mungkin, sehingga banyak orang diselamatkan. Haleluya. Amin.